Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali. Puji syukur atas kehadirat Allah yang sudah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga bisa mendengarkan ya sejenis podcast atau tayangan dari video ini. Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa Ta'awudz, Al-Fatihah dan doa belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan hari ini kita bisa belajar kembali dalam mata kuliah perencanaan keuangan syariah. Ya, semoga sama-sama masih semangat ya untuk belajar mata kuliah ini. Hari ini kita akan belajar tentang wealth creation. Hari ini kita insya Allah akan belajar tentang wealth creation. Ya, seperti yang kita tahu, dalam metode pengelolaan keuangan atau metode pengelolaan perencanaan, metode pengelolaan keuangan dan harta dalam syariat Islam, sesuai syariat Islam, ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada wealth creation, kemudian apalagi yang kemarin? Ada wealth accumulation ya, kemudian ada wealth protection ya, kemudian ada lagi wealth distribution, kemudian ada apa lagi terakhir? Wealth purification, pensucian. Oke. Nah, di kesempatan hari ini kita akan bahas lebih detail lagi terkait yang pertama ini, wealth creation. Secara bahasa, ya, wealth creation itu adalah bagaimana cara seorang muslim untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan penghasilannya secara halal. Kenapa harus halal? Agar berkah. Ya. Jadi perencanaan keuangan tidak hanya dari bagaimana kita mengelola, tapi juga harus dijelaskan atau harus juga jelas tentang bagaimana caranya. Karena dalam harta atau uang gitu ya, uang itu halal atau haram? Uang halal atau haram? Ya kan? Yang namanya uang itu dia halal atau haram tergantung dari caranya. Ya. Kalau caranya dia tidak sesuai dengan syariat Islam, ya tentu saja dia haram. Tapi kalau dia didapat dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, insya Allah dia akan merupakan harta yang halal. Dan ketika kita mendapatkan harta yang halal, maka di sini kita akan bisa memperoleh keberkahan. Ya. Oke, next. Itulah kenapa kita harus punya atau kita harus bisa mengelola atau mendapatkan penghasilan dengan cara yang halal. Oh ya, pertama-tama, apa sih bedanya wealth dengan income? Apa sih bedanya wealth dengan income? Ada yang tahu? Yeah. Wealth versus income. Apa bedanya? Oke. Kalau income itu adalah penghasilan. Ya, penghasilan, pendapatan, apa yang kita dapatkan setelah kita bekerja. Itu adalah income. Sedangkan wealth, kekayaan, itu adalah sesuatu yang tersisa dari apa yang sudah kita keluarkan. Jadi, bagian income yang sudah
kita pakai dan masih ada sisa, itu namanya adalah wealth atau kekayaan. Jadi misalkan ke teman-teman punya uang 1 juta gitu ya, habis bekerja dapatnya 1 juta untuk biaya-biaya yang lain-lain, biaya bayar kos, kemudian biaya makan, nah kalau kurangnya sekitar 500.000. Nah 500.000 sisanya yang ada di tabungan, nah itu udah masuk ke dalam kategori wealth atau kekayaan. Oke, next ya. Saya hapus dulu semuanya. Oke, next. Tujuan dari pembelajaran di materi ini, wealth creation, adalah kita bisa mengidentifikasi sumber-sumber dan cara memperoleh sumber daya keuangan yang sesuai syariah. Nah, gimana caranya kita mengidentifikasi? Yang pertama adalah set the goal. Kita harus punya goalnya dulu. Kita harus punya tujuannya dulu. Selanjutnya kita di sini. Setelah kita dapat goalnya, nah, kita belajar tentang bagaimana kita mengalokasikannya. Kemudian, setelah kita merencanakan bagaimana pengalokasian, kita lanjutkan ke bagaimana kita merealisasikan dari apa yang sudah kita rencanakan dari harta kita. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk memonitor dan menyeimbangkan antara pemasukan dengan pengelolaannya. Selanjutnya, bagaimana kita bisa melaporkan. Gitu. Ya, ada 5 hal. Set the goal, allocate, realize the plan, monitor and rebalance, and how to report. Ya. Selanjutnya adalah dalam yang pertama adalah kita akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang dari kenapa kita creating wealth. Kenapa kita membuat atau menambah kekayaan. Menghasilkan kekayaan. Yang pertama adalah karena adanya values, nilai. Ya, setiap dari kita ketika menambah kekayaan atau ketika kita ingin menambah penghasilan kita, menambah kekayaan kita pasti akan punya nilai apa yang kita bawa ya. Jadi misalnya, dan yang pasti dalam mendapatkan penghasilan ini kita harus bertahan dengan nilai itu, yaitu apa? Keberkahan. Ya, kita ingat di suatu hadis bahwa tidak akan bergeser langkah seorang manusia ketika setelah dia menjawab 5 pertanyaan. Salah satunya adalah bagaimana hartanya dialokasikan. Ya, bagaimana kesehatannya dialokasikan. Bagaimana lapang dan sempit, bagaimana waktu. Ya, bagaimana waktunya dialokasikan. Gitu. Dan masih ada yang lainnya. Tapi yang di sini, nah, kita akan lebih fokus kepada kenapa kita harus mendapatkan penghasilan yang halal, karena salah satunya adalah tidak akan beranjak seorang muslim ketika dia bisa menjawab pertanyaan bagaimana hartanya dihasilkan. Kalau kita dialokasikan, ya, kalau kita nggak bisa jawab itu nanti di akhirat, nauzubillah, seperti apa hasilnya nanti ya. Dan values di sini adalah satunya adalah keberkahan. Dengan kita mencari harta kekayaan sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan agama kita, insya Allah itu akan membawa keberkahan yang lebih panjang. Ada banyak orang yang memiliki penghasilan besar, tapi belum tentu ada nilai keberkahan di situ. Ya, keberkahan ini adalah yang dia memiliki values atau nilai yang tinggi. Next, ada profit motives atau dorongan untuk mendapatkan profit. Yang namanya kita bekerja ya, kan ada yang mau jadi akuntan, misalkan nanti ada teman-teman yang juga sudah bekerja setelah lulus atau sekarang udah mulai punya penghasilan dari bisnis. Kenapa sih kalian punya bisnis sekarang? Nah, pasti ada
profit motives. Ya, pasti itu. Karena kita masa sih bekerja nggak nyari keuntungan gitu. Pasti kita nyari keuntungan. Ya, kalau nggak nyari keuntungan namanya amal ya, gitu. Dan keuntungan ini yang akan bisa menambah harta kekayaan kita. Nah, yang perlu diperhatikan lagi dalam mendapatkan penghasilan itu adalah adanya responsibility dan respect. Tanggung jawab dan menghormati yang lainnya, penghormatan. Jadi ketika kita mencari pekerjaan atau kalau ketika kita bekerja, kita juga harus memperhatikan adanya responsibility, tanggung jawab. Jangan sampailah gaji buta, karena itu akan di sini lagi nanti baliknya. Gaji buta mengurangi values. Ya, mengurangi values. Dan karakter seorang muslim juga tidak sebagai uh, tidak sebagai orang yang ketika diberikan sesuatu ditinggal gitu aja, enggak. Tapi dia adalah responsible. Ketika ada seseorang menitipkan uang kepadanya, dia responsible bahwa uang ini hanya dialokasikan sesuai dengan rencana. Nah, seperti kita tahu kemarin itu sempat juga rame bahas tentang ada Joska ya. Bagaimana suatu lembaga, bukan lembaga, instansi kali ya kalau kita bilang ya. Instansi dia tidak ada izin OJK tapi dia uh, menarik apa namanya? Dari lembaga, menarik uang dari lembaga, menarik uang dari orang untuk bisa diinvestasikan ke dalam proyek-proyek milik mereka. Itu apakah merupakan suatu tindakan yang responsibel, apakah merupakan suatu tindakan yang bertanggung jawab gitu ya. Ketika ternyata harga saham atau ya ketika mereka berinvestasi ternyata malah bikin banyak yang rugi. Untung rugi sebenarnya ada hal yang wajar dalam investasi, tapi ketika memang tidak ada izin di dalam suatu pelaksanaan, apakah itu termasuk atau tidak ada legalitas dalam suatu gerak atau suatu instansi, apakah itu termasuk dalam suatu tindakan yang bertanggung jawab? Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi tidak hanya sekedar dapat uang, ya.